Perkenalkan, nama saya Sari Magdalena Simanjuntak dengan NPM 18110012. Di video kali ini saya akan membahas tentang metodologi penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan pada Sekolah Globe Nasional plus Zoom Batam berbasis web. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang penelitian. Perpustakaan adalah pusat sumber belajar, mencari dan mengembangkan informasi yang dikelola oleh lembaga pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, baik di setiap sekolah maupun perguruan tinggi, perpustakaan adalah sebuah kebutuhan di mana para siswa dapat memperoleh akses terhadap informasi dan pengetahuan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil permasalahan di atas untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan di Sekolah berbasis web. 1.2 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian di perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan yang dapat mengelola data peminjaman, pengembalian, pencatatan denda, dan pembuatan laporan di perpustakaan sekolah. Yang kedua, bagaimana menghasilkan program berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem informasi di perpustakaan sekolah. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan sistem informasi perpustakaan yang mudah digunakan oleh user di perpustakaan sekolah. 1.3 Batasan masalah. Dalam penelitian ini mengenai sistem informasi di perpustakaan sekolah, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan hanya meliputi input data buku, input data peminjaman buku, pengembalian buku, dan denda. Yang kedua, sistem yang dirancang dapat digunakan oleh pustakawan dan pengunjung. Yang ketiga, program ini hanya membolehkan seorang pengunjung meminjam maksimal 2 buku. Yang keempat, pengembalian buku tidak bisa lewat dari tanggal pengembalian yang sudah ditetapkan. 1.4 Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam melakukan pemetaan terhadap kondisi yang berjalan dengan menerapkan sistem yang baru untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan menetapkan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan yang dapat mengelola data peminjaman, pengembalian, pencatatan denda, dan pembuatan laporan. Yang kedua, untuk menghasilkan desain sistem informasi perpustakaan yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui sistem perpustakaan yang telah dibangun. 1.6 Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian sistem informasi perpustakaan berbasis web adalah yang pertama, manfaat penelitian bagi sekolah. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan dapat membantu petugas perpustakaan untuk mengelola perpustakaan, khususnya transaksi yang sedang terjadi dalam pembuatan laporan. Yang kedua, manfaat penelitian bagi peneliti. Dengan adanya penelitian ini, maka peneliti dapat membangun sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web. Yang ketiga, bagi peneliti lain, dapat menjadi bahan pertimbangan dan menjadi referensi untuk melakukan penelitian berikutnya. Bab 2. Kajian pustaka. Penelitian terbaru. Pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web juga pernah ada sebelumnya, tetapi pada aplikasi tersebut lebih diutamakan untuk pengolahan buku digital. Dalam pengembangan sistem informasi berbasis web ini, penulis akan mengutamakan dalam pengelolaan buku cetak dengan fitur sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan, mengubah, menambah, dan menghapus data buku. Yang kedua, menampilkan, mengubah, menambah, dan menghapus data anggota. Yang ketiga, menampilkan, mengubah, menambah, dan menghapus data petugas perpustakaan. Yang keempat, proses sirkulasi peminjaman dan pengambilan buku yang lebih rinci. Yang kelima, pembuatan laporan peminjaman per periode. 2.2 Landasan teori. Sistem informasi perpustakaan dan sekolah. A. Pengertian sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data harian, penunjang kegiatan dalam penyimpanan data, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. B.
Pengertian sekolah. Sekolah merupakan ruang lingkup pendidikan. Dalam pendidikan ada proses mendidik, mengajar, dan melatih. Sekolah sebagai ruang lingkup pendidikan perlu menjamin terselenggaranya proses pendidikan. 2.2.2 Pemrograman web. A. Web server. Web server adalah perangkat lunak yang menjadi tulang belakang dari World Wide Web atau yang disingkat dengan WWW. Yang B. PHP atau Hypertext Preprocessor. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman skripsi yang dirancang untuk membangun aplikasi web. Yang C. MySQL. MySQL merupakan software yang tergolong database server dan bersifat open source. 2.2.3 Unified Modeling Language atau UML merupakan salah satu metode pemodelan visual yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan sebuah software yang berorientasikan pada objek. 2.3 Penelitian terkait. Nomor 1. Penulis R. Maulani dan kawan-kawan. Judul: Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web pada SMA FATA SOE. Hasil penelitian: dari penelitian sistem informasi perpustakaan sudah berbasis web dengan memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer. Namun perancangan ini bersifat jaringan lokal, belum tersambung ke jaringan internet. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Kerangka kerja. Uraian kerja dalam penelitian ini adalah uraian secara rinci terhadap masing-masing kerangka kerja yang telah disusun agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana secara struktur. Yang pertama itu mendeskripsikan masalah. Mendeskripsikan masalah adalah melakukan perumusan terhadap masalah-masalah yang telah diidentifikasi dari suatu sistem. Yang kedua, menganalisis masalah. Menganalisis masalah adalah langkah analisis masalah untuk dapat memahami masalah yang telah ditentukan ruang lingkup atau batasannya. 3. Mempelajari literatur adalah tindakan yang dilakukan untuk mempelajari secara ilmiah dan teoritis terhadap masalah-masalah yang telah dibatasi sebelumnya yang bersumber dari buku. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data dilakukan untuk mengumpulkan semua data-data yang diperlukan dalam penelitian. Yang kelima, merancang aplikasi. Pada tahap ini, merancang aplikasi yang dapat memberikan manfaat terhadap sekolah. Yang keenam, implementasi aplikasi. Pada tahap implementasi ini dilakukan pembuatan program aplikasi, analisa, perancangan sistem informasi perpustakaan sekolah menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS MySQL. Bab 4. Analisis dan implementasi. 4.1 Analisis pada sekolah. Setelah melakukan penelitian pada sekolah, penulis dapat menyajikan data hasil penelitian. Maka penulis kembali mengidentifikasi bagian masalah yang dihadapi pada perpustakaan sekolah dan merumuskan suatu usulan yang baru bagi sekolah, di mana sistem yang baru ini akan lebih efisien, waktu, dan lebih akurat. 4.2 Perancangan sistem yang diusulkan. 4.3 Perencanaan termuka. Yang ke-4.4 itu implementasi. Implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem yang baru dikembangkan supaya nantinya sistem tersebut siap untuk dioperasikan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari tahap implementasi adalah menyiapkan semua kegiatan penerapan sistem sesuai dengan rancangan yang ditentukan. Bab 5. Penutup. 5.1 Kesimpulan. Setelah melakukan analisa dan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, perancangan sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan aplikasi dapat membantu admin perpustakaan Sekolah Globe Nasional Plus 2 Batam dalam mengelola data di perpustakaan mudah didapat, cepat, dan akurat. Yang kedua, dengan adanya program yang telah dibuat dengan berbasis web, dapat mempermudah pengguna dalam mengakses sistem informasi perpustakaan di mana saja dan bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan akurat. 5.2 Saran. Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dapat dikemukakan agar menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan berikutnya, yaitu untuk menghindari kesalahan. Bagi pengunjung dapat memperhatikan layar desktop saat admin melakukan input data, peminjaman, dan pengembalian buku. Hal ini untuk menghindari kesalahan dan dalam laporan.
Yang kedua, admin harus memahami sistem yang baru secara keseluruhan sebelum meninggalkan perpustakaan secara manual. Sekian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat.